menceritakan drama tentang RT 0 RW 0 yang berlatar belakang itu di kolong jembatan menjadi gelandangan ya. Dan ini karya dari Iwan Simatupang. Dan saya menjadi Ati sebagai untuk mencari suaminya yang hilang ya. Saya Malia menjadi seorang kakek. Saya kali jadi pincang. Saya Ganu menjadi bopeng. Saya Definasi Diajak Absen 9 jadi Ina. Saya Vanessa absen 35, saya sebagai Ani. Oke, selamat menikmati. Kaki pincang gimana ya? Masak ya. Kolong jembatan di kota besar, pemukiman kaum gelandangan, ika robek, papan-papan, perabot bekas, dua tungku berapi. Si pincang dan kakek sibuk memasak, Ani dan Ina sibuk berdandan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari jembatan. Aduh, suara gemuruh. Bukan kayak itu suara gandengan lewat. Kegantengan lagi. Aduh, sudah berapa kali dikasih tahu tidak boleh lewat kegandengan itu. Bisa-bisa roboh jembatan ini. Lalu Peraturan itu harusnya diikuti. untuk dilanggar, Lah, terus kalau dilanggar, ya negara kan punya kesibukan sendiri. Kakek mengambil masakan, suara gemuruh terdengar lagi. Der. Wih, suara guru. Lalu Itu suara guru tanda mau hujan. Ani kesal, dia melihat ke langit. bangsat, Ina, Kenapa? ngapain kamu dandanan percuma? Belum tentu hujan. Yang belum tentu jika hujan kita bisa makan malam. Sudahlah, kita tetap keluar. Dengan apa? Naik becak. Uang? Jangan becak. Kenapa? Aku tahu sih becak hitam itu. Kita manis. Jangan. Sabar dong, apa-apaan ini? Kamu cemburu. Sejak kapan kau tunangannya? Tidak pernah. Semua main kordea di sini. Aku punya saham di sini. Sahammu setengah busuk. sudah, stop cekcok kalian. Ina, Ani, ayo pergi. Ayo kita angkat ganti baju aja. Hampir siap ini. Makan malamnya hampir siap. Aduh, ini kayaknya kurang apa ini kayak? Kurang garam. Kayaknya kurang satu deh kayak. Kurang ajar. Ada aja kamu bincang. Ya, gak apa-apa lah kayak. Lagi jadi gelandangan tuh ya di bawah happy aja sih kayak. Nah, kayaknya, nah ini kurang apa kayaknya? Bakaran ya lagi. Kaki nggak lapar kan? Ya iyalah lapar. Mereka berdua Pakai rindu rasa nasi putih, daging rendang, telur, teh, dan sesisil pisang gajah. Malam ini kita akan nikmati semuanya. Udah, selamat bekerja.
Ani dan Ina pergi dengan tikar menutupi kepala. Hujan semakin lebat. Hujan masih turun. Sesekali tampak gelatan dari atas langit. Pincang dan kakek sedang makan. Langsung dari kaleng mentega itu. Setelah itu, Pincang membanting kalengnya ke tanah. Nah, sudahlah, Kek. Sudah habis juga itu, Kek. Kakek mengorengi kaleng itu makin dan menjilati jari-jarinya. Tak lama, kakek pun selesai mengorengi kaleng. Rupanya isinya betul-betul habis. Kaleng itu ditumpukannya di atas tungku. Sudahlah, Kek. Kau tidur saja lah, Kek. Sudah terlihat mengantuk itu. Aduh, enggak. Ini mengingatkan kakek ke masa muda kakek saat masih ngantuk-ngantuk gini. Aduh, di mana sudah harga diri kolong jembatan ini? Ya, kalau bicarakan harga diri, kita di mata masyarakat sudah tidak ada, Kek. Ya, kalau sebenarnya sih Pincang mau cari kerja supaya bisa ngangkat derajat kita. Cuma ya begitu, masyarakat ini sudah menganggap bahwa masyarakat gelandangan kayak kita, orang-orang gelandangan kayak kita ini sudah nggak bisa bekerja, sudah tidak pantas dan tidak layak untuk bekerja. Sepertinya mereka sudah tidak ingin memberikan kita kesempatan lagi. Ya, coba lihat wajah kita ini juga, Kek. Sudah tidak mendukung, muka burik macam begini. Coba kenapa kita dilahirkan seperti ini? Apa salah kita? Ya, memang sudah hukum di masyarakat. Mau melamar kerja harus dengan penampilan kita yang paling bagus. Andai saja kita punya setelan jas, dasi kupu-kupu, minyak rambut dari luar negeri, pasti nasib kita nggak seperti ini, Kek. Di mana mesti dimulai, di mana juga lah mesti berakhir. Ya, mungkin kita akan berakhir di sungai-sungai ini, terapung. Setelah itu paling kita akan diambil oleh orang-orang perkuliahan, digunakan oleh mahasiswa kedokteran sebagai praktikum. Setidaknya dengan adanya kita menjadi pahlawan-pahlawan tidak dikenal di masyarakat. Tanpa adanya kita, mungkin akan lebih sulit untuk para mahasiswa kedokteran untuk belajar lebih lanjut. Hujan berhenti. Lalu lintas di jembatan kembali normal. Belum tidur. Ya, kau pulang terlambat. Ada potong rokok kak? Ada dong, makan satu bungkus sama nasi rambus. Nasi kamu mas? Kamu nyolong ya? Bopin gak serendah itu deh, gak serendah itu kayak. Ya, emang apa yang lebih rendahan daripada orang gelandangan kayak kita? Emang apa lagi? Nah, siapa yang ngajari kakek itu? Tenang saja. Mana nasi ramasnya? Ada dua tuh. Makan dah. Kami mau udah makan. Kamu ada tamu? Siapa ini? Bagaimana dengan Ina? Yang sembarangan, ini Ati. Dia menangis di pelabuhan mencari suaminya. Jadi saya menemaninya dan tetap aja suaminya nggak ketemu. Mungkin udah naik kapal. Mungkin aja sih, Kek. Mungkin juga dia anak ini disuruh tinggal ini. Kemudian dia keluar lewat pintu yang lain. Manu kakak bisa aja sih. Dia klasik. Bukan cuma klasik doang yang bisa naik kapal loh. Aduh, orang tua emang biasanya pernah. Dirasap kata pengalaman pribadi, Kek. Keduanya, kan aku dulu klasik. Kau sering kawin ya dulu, kayak. Diam. Dia berjanji kalau saya ke kampungnya. Katanya ayahnya ojek kopra di sana. Bagaimana dengan anak ini? Dia nggak balik. Malu, kami berangkat dengan pesta. Suami saya sudah mencuri semuanya, barang, perhiasan, pakaian saya. Hebat juga dia. Katanya sih begitu. Kopen ditekan Pincang. Kakek pun menghalangi.
Kope. Sudah. Ada apa sih kalian ini? Nggak jelas nih, menurut gua aja nih orang. Nah apa? Setiap kali saya ngomong itu kesempatan salah. Dasar bajingan tuh. Mau aku, Klasik tidak boleh membawa wanita. sembunyikan aku kalau begitu. Gelandangan dia secepatnya itu kembali. Aku masih muda. Ati pun menangis. Gua mau bermalam di sini. Tidak, aku mau berlayar. Ya, tapi kau harus pulang. Tidak bisa seperti itu. Saya tetap mau berlayar. Tetap, kau harus pulang. Terdengar bunyi lonceng beca. Masuklah Ina sendirian, menenteng bungkusan, dan dia tampaknya sedang gila. Hai Ina. Hai, Mana nih? Kak Ani akan datang lagi kemari. Dia akan mengawini Mbak Gemuk, langganannya di seksi polisi. Kak Ani setuju? Ina menyerahkan bungkusannya kepada kakek yang muncul dari tempatnya yang gelap. Ina kini melihat Ati. Ini kayak. Jadi kayak udah tua itu yang menyebutkan. Ada penghuni baru. Seperti tahu saja, Kak Ani akan datang lagi kemari. Punya abang. Bukan, itu dia tamu yang nginap semalaman di sini. Besok dia akan pulang kok. Sawani. Pada siapa? Ya Allah, masih ramas lagi. Aduh, ada telurnya, teh, dan sesisir pisang gajah. Minta satu ya. Ambil dah. Oke, thank you. Kak Ani cuma mau penuhi janjinya saja pada kalian. Kakek mengambil bungkusan nasi ramasnya yang tak habis tadi dari kulkas. Aduh, ini juga nasi ramas, telur, dan daging rendang belum habis. Dari siapa? Ya, besok dia jadi selasi. Jadi, abang telah diterima. Aku sangat senang bang untuk abang, untuk kita semua. Besok, abang benar-benar berlayar. Ya kalau gak ada halangan lagi ya besok sore-sore saya belajar. Saya belajar. Mana bang? Pertanyaan itu nggak penting lagi. Yang penting kita bakal berlayar jauh dari tempat ini. Nah, sudah lanjutkan tentang cerita Ina tadi. Ani tadi. Tapi, mengapa tak ada dari kalian yang tampaknya mau memakan oleh-oleh dari Kak Ani? Entah apa rencana dari para dewa mengirimkan kita 2 kali dalam sehari ini, makanya telah kita impikan selama tahun ini. Ya, Bahkan untuk menambahkan sedikit gurauan, selera kita pun tidak sedikit pun terangsang. Emang dari tadi cuma muncul-muncul nasi aja aku ini. emang jangan lah kayak emang separah itu ya. Ya. Kelengangan disebabkan oleh perpisahan, bahkan bisa lebih parah daripada kematian itu sendiri. Mengapakah kita pada gelandangan berpura-pura seolah tidak mengetahui hal itu? Lengan, hanya suara halilintar di atas jembatan sesekali kedengaran. Sekeluarnya kami berdua tadi dari sini, kebetulan Bang Becak nyalon kami selama ini lewat. Apa? Menunggu kalian? Gak mungkin lah dia nunggu, itu memang sudah ngekos di situ dia. Biasalah. Kenapa kau ngusung-ngusung itu gitu? Gak tahu kau. Mereka itu biasanya lakuin buka usaha kecil-kecilan, becak komplit namanya. Becak koptit, kayak pernah dengar deh. Seingatku di
restoran yang besaran dikit gitu, di mana ya? Intinya di restoran yang besaran dikit ada yang namanya menu beef steak komplit. Oh iya juga ya, di koran juga ada tertulis di sana Patriot komplit. Bikin kesal saja. Kenapa makin lama makin komplit, sedangkan saya rasa makin serba kurang aja. Memang becak komplit itu apa sih? Alah, kau ini macam orang bodoh aja sih bang, gak nyambung kau. Jadi gini loh, becak komplit itu si tukang becaknya itu, si becak hitam, dialah yang mimpin si wanita-wanita ini, dia yang memberikan ke pelanggan wanitanya, ngatur keuangan, terus ngatur transportasi, tempat dan lain sebagainya. Jadi dia lah yang semua ngatur. Nah pelanggannya itu cuma tinggal bayar aja, makanya disebut becak komplit. Ini bodoh. Kalau di masa aku itu mah namanya pembayaran all-in. Jadi kalian ya tinggal bayar, terus itu udah disiapin tuh ceweknya, mirasnya, transportasi, udah kamu bayar, tinggal pergi nikmatin, balik pun sudah disiapkan makanya. Emang gacor kakek satu ini bang kawin waktu mudanya. Jadi siapa yang menyuruh pembayaran semua itu? Siapa? Ya, bang becaknya lah ya, dia yang ngatur keuangannya. Itu. Jadi dia itu yang berikan pembayar si wanita-wanitanya begitu. Jadi emang dia adil? Kalau ngomongin soal adil ya, kau tahu gak sih kadang-kadang dia itu sudah keliling mengayuh kayunya itu ke banyak tempat dan dia nggak laku-laku. Jadi ya tergantung dia sih, kalau misalnya nggak laku ya dia juga jadi melarat, ya wanitanya juga melarat. Malah kadang dia juga yang minta ke wanitanya. Gitu. Pembagiannya itu semua dari dia. Itu lumrah sih. Ya yang nggak lumrah itu ya dia yang bekerja di bawah naungan satu mafia besar lagi dia. Sudah dia mau keluar tidak bisa, mau ngutang tidak bisa, mau melawan juga nggak bisa. Ya dia terjebak di lingkaran setannya sendiri, melakukan hal-hal yang tidak beradab. Apakah kamu sudah cukup demam? Ina menyetrika bungkus pisang dan duduk di bangkunya. Pincang dan kakek pula memakan nasi rames mereka. Tambahan ada buku di lantai itu sudah diambilnya dari sudut. Suara radio di atas jembatan kembali menghibur suasana. Pesawat aja nggak bisa, bilang Malam hari di bawah sinar, dunia lalu lintas di atasnya. Bunyi-bunyi malam hari dari hewan-hewan seperti jangkrik, kodok, dan sebagainya. Adegan malam ini terasa penuh dengan pertanyaan dan harapan. Asih, seorang wanita muda mencoba memahami keputusan yang diambil oleh orang-orang di sekitarnya. Mengapa abang harus pergi dan terus mengaku? Apa maksudmu? Mengapa dia tidak tinggal di kampung saja? Siapa tahu dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di sana. Setuju. Dan dengan kaki pijangnya, dia ini pasti masih bisa lah kerja di sawah setidaknya. Ya betul sekali. Mungkin setelah melihat bakat dia menanam, mungkin dia ingin menerimanya sebagai menantu. Menantu siapa weh? Apa lagi? Aduh, kamu jangan bilang kamu ada tenaga buat jadi seorang menantu. Anda doang salah. Aku rasa orang tuamu masih setuju dengan hal itu. Bagus lah. Bisa tinggal di sana. Kalian mau kemana weh? Kita mau tanya.
Canda dong saya mah. Kok bisa sih kayak bercanda di sini di saat kayak gini? Maaf lah, kita kan cuma bercanda doang ya kan. Ya. Mopeng dan Pincang bergerak ke samping bawah jembatan untuk tidur, meninggalkan Ati dengan kakek yang sedang berpikir. Bisa kita akan berpikir. Kita akan meninggalkan tempat ini. Tanpa kakek, apakah kakek ingin tinggal di sini terus? Ya sudahlah, kakek udah cukup tua juga. Kakek juga udah menghabiskan hidup kakek di sini. Kalau kakek pergi, saya bakal jaga tempat ini. Kakek bisa mendapatkan tempat yang lebih baik daripada ini. Gak usah lah. Yang ada nanti mama bebani kalian. Ah. Ayo tidur saja. Selamat tidur, Kek. Selamat malam. Suara-suara malam terus terdengar. Ati menyadari pentingnya tempat ini dalam kehidupan kakek. Mereka semua merasa terkesan oleh kata-kata kakek tadi. Tamat. Ati merenungkan kata-kata kakek dengan hati yang terrenung. Suara-suara malam berlanjut, menciptakan latar belakang yang tenang di bawah jembatan. Sementara Ati dan kakek serta teman-temannya bersiap untuk hari esok yang penuh tantangan. Sekian dari kami, terima kasih.